Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan coba ke pengenalan Python menggunakan Google Colab. Kenapa Python? Karena ini adalah bahasa pemrograman yang paling populer saat ini dan paling banyak penggunanya. Kemudian paling mudah untuk dipelajari karena bahasanya itu sudah enak gitu, lebih mudah dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian bagaimana cara memulainya? Caranya adalah kalau menggunakan Google Colab, maka di Google Drive kita itu kita bisa klik kanan, kemudian more, kemudian connect more apps. Kalau punya saya kan sudah di sini, sudah ada di Google Colab nya. Tapi kalau bagi yang baru pertama kali menggunakan, maka connect to more apps, kemudian ketikkan collaboratory, kemudian klik, kemudian diinstal. Oke, setelah itu baru klik kanan more collaboratory. Kemudian ini kita ganti nama, misalnya ini adalah belajar Python. Kemudian sebelum memulai, maka kita coba hubungkan dulu. Jadi kita buka kernel, hubungkan, setelah itu di sini ada yang namanya sel, kemudian ada yang namanya atau kode, sel kode, kemudian sel teks. Jadi ada untuk teks di atas, misalnya kita tulis apa gitu, misalnya pengenalan Python menggunakan Google Colab. Nah, untuk menampilkan, kita coba dulu ya, print ini akan muncul seperti ini. Kemudian jadi semua yang di print, kemudian ada string seperti ini akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan kode lagi di bawahnya, misalnya jadi data dalam Python itu ada yang tipe numerik, misalnya, kemudian ada string. Oke, yang tipe numerik dulu aja ya, misalnya x sama dengan 5, y sama dengan 3,14. Nah, ini integer, sedangkan ini float. Jadi yang genap itu integer, yang desimal itu yang float. Oke, coba kita print x, print y, maka yang muncul adalah 5 dan 3,14. Kemudian tipe data lain adalah tipe data string. Seperti apa?
Misalnya ini adalah nama buah, misalnya mangga, seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya boolean, jadi tipe data itu isinya adalah true or false. Jadi misalnya seperti ini, atau bisa hasil dari misalnya print X lebih besar dari Y. Oke, seperti ini ya. Ini X lebih besar dari Y, X lebih besar dari Y, X sama dengan Y, X tidak sama dengan Y, Y nya adalah X, Y nya adalah yang ini. Jadi true, false, true. Kemudian kita juga bisa menjalankan operasi aritmatika. Sorry, ini saya lupa jelaskannya. Kalau ada hashtag seperti ini, berarti dia tidak dijalankan ketika kita merunning. Kemudian proses running kita bisa mengklik ini atau Ctrl Enter. Saya lebih suka pakai Ctrl Enter ya. Saya klik ini, atau ini tertulis di dalam Ctrl plus Enter, jadi Ctrl Enter. Ini tidak ada hasilnya karena ini adalah komen yang selalu diawali dengan hashtag seperti ini, jadi pagar ya. Kemudian kita masuk ke operasi aritmatika, misalnya A sama dengan, oke, ini sudah ada. Kemudian kita bisa buat struktur kontrol. Kita menggunakan if, for, atau while. Jadi lebih enak saya tulis di sini. Misalnya umur 18. Oke, ini sudah ditawarkan ya. Jika umur lebih besar dari 8 sama dengan 18 maka dewasa. Jika tidak, belum dewasa. Jadi misalnya ini 17, oke, ini 19, seperti ini. Kemudian kita bisa membuat iterasi atau pengulangan. Sorry, yang tadi itu ada itu kita bisa menggunakan struktur kontrol, menggunakan if, for, kemudian while. Kemudian ini pengulangan atau iterasi. Menggunakan for. Misalnya
Nah, ini sudah ditawarkan sama Google Colab-nya for i in range 10 print i. Jadi akan muncul dari 1 sampai dengan 10. Oke, sorry, dari 0 ya, dari 0 sampai 10. Kemudian penggunaan while atau iterasi while ini seperti ini. Nah, jadi 1 sama dengan 0, dimana 1 lebih kecil dari 10. Sorry, i sama dengan 0, dimana i lebih kecil dari 10. Kemudian print i plus 1, jadi 0. Kemudian kalau misalnya ini kita buat i plus 2, maka seperti ini hasilnya, dia akan lompat 2. Oke. Kemudian fungsi biasanya diawali dengan def. Oke. Jadi fungsi ini kita bisa gunakan berulang-ulang. Jadi print tambah ini 2,3. Jadi misalnya kita buat lagi print tambah a nya kita isi berapa, misalnya 4, b nya 5. Nah, seperti ini. Jadi fungsi ini kita bisa gunakan berulang kali setelah didefinisikan fungsinya. Nah, untuk di penginderaan jauh, nah, kita bisa buat fungsi NDVI yang bisa digunakan berulang kali. Jadi sudah didefinisikan, kemudian kita tinggal memasukkan nilai bandnya seperti itu. Sorry. Oke, mungkin itu saja untuk pengantar. Nanti kita akan coba untuk penerapannya dalam data geospasial, penginderaan jauh maupun data vektor. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.